kita, Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Amang Inang, saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, bertemu lagi dengan kami, Parhala Doni Huria HKBP Cikarang Kota. Ayat yang mengantar kita dalam aktivitas kita hari ini ada yang tertulis dalam Rom pasal 3 ayat 24. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang Allah membenarkan kita karena kasih karunia-Nya. Allah membenarkan kita oleh karena iman. Karena itu ketika Allah membenarkan kita oleh karena iman, kita melihat bagaimana Allah kita itu. Allah kita itu adalah Allah yang suci. Allah kita itu adalah Allah yang tidak berdosa. Sedangkan saya adalah orang yang berdosa. Bagaimana mungkin saya orang yang berdosa mau datang kepada Allah yang suci itu? Bagaimana mungkin saya yang kotor ini, saya yang hina ini mau bisa bertemu dengan Allah? Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Benar Allah kita itu adalah mulia. Benar Allah kita itu adalah Allah yang suci. Tapi firman Tuhan kali ini mengatakan kepada kita, siapapun engkau, bagaimanapun engkau, Tuhan katakan, aku sudah membenarkan engkau. Artinya bagaimana? Membenarkan adalah memperlakukan, menghargai, memperhitungkan. Karena itu orang yang sudah dibenarkan oleh Allah sehingga hubungan dia dengan Allah itu adalah hubungan seperti seorang bapa kepada anak-anaknya. Ketika kita dibenarkan oleh Allah karena kasih karunia-Nya, di situ kita melihat kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Seorang anak ketika dia datang kepada bapaknya, meminta sesuatu, bapaknya tidak akan pernah memberikan dia ular atau kalajengking, tapi dia akan tetap memberikan yang terbaik. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ada seorang bapa yang membesarkan anaknya dan dia adalah single parent. Ketika anaknya ini sudah dewasa, memutuskan untuk pergi merantau ke kota. Pada saat itu ayahnya sering menulis surat, tapi anaknya acuh karena kesibukan. Kemudian anaknya ini jatuh ke narkoba. Kemudian orang tuanya datang kepada dia. Dia katakan, bapak saya ini adalah orang berdosa, bagaimana mungkin saya bisa ketemu dengan bapak. Bapak mendidik saya dalam iman, tetapi saya akhirnya jatuh karena pergaulan saya. Bapaknya katakan, engkau anakku, engkau adalah yang paling kukasihi. Bagaimanapun engkau, siapapun engkau, aku adalah yang mengasihi engkau. Dia peluk anaknya, dia terima anaknya. Seperti itulah kasih Tuhan kepada kita. Karena itu kasih Tuhan itu ketika kita belajar dibenarkan oleh karena iman. Ada penebusan, ada pengorbanan. Siapa yang menebus kita? Yesus Kristus. Yesus yang tersiksa itu. Yesus yang dihina itu. Dia yang disalibkan itu oleh karena kita. Karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Di sini mau Tuhan katakan kepada kita ketika kita sudah ditebus. Berarti kasih karunia itu tidak gampang. Kasih karunia itu bukan gratisan. Tapi ada harga yang harus Tuhan bayar untuk kita. Karena itulah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Mari kita mulai hari kita saat ini adalah menjadi anak-anak Allah
yang mau menghargai waktu, yang mau menghargai anak-anak yang ada pada kita, menghargai pekerjaan kita, menghargai istri kita, karena Kristus sudah menebus kita. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Tuhan, Engkau rela mati di Golgota oleh karena kami. Engkau telah membenarkan kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Bapa Surgawi, dalam setiap pergumulan kami, Engkau tidak pernah melepaskan kami. Biarlah kami Tuhan menjalani hari ini sebagai pemenang. Dan biarlah Tuhan dalam setiap keluarga pekerjaan kami untuk memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita. Amin.